Semua bunga yang indah tumbuh dan mekar di tanah berseri. Segala nikmat yang diterima hendaklah selalu kita syukuri. Shalom, bonjour. Kita bertemu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam renungan malam hari Selasa tanggal 7 April 2020. Baiklah, kita mulai dengan doa bersama-sama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk satu hari yang sudah kami lalui. Biarlah hari ini membawa kami kepada kesadaran yang lebih dalam lagi, bahwa Tuhan tetap ada bagi kami, bahwa Tuhan tetap menuntun kami dan memberi kami kesehatan, keselamatan, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami dalam menjalani hari-hari kami yang tersulit sekalipun. Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, kami bersyukur Tuhan atas segala yang sudah terjadi. Biarlah kami mendapatkan pengajaran, bimbingan, dan pemahaman yang semakin dekat kepadamu, yang membawa kami kepada kemuliaan kasih setiamu. Dan setiap saat kami semakin meningkatkan rasa syukur kami, karena kami sadar, kami tahu, kami percaya Engkau tetap ada untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa atas segalanya Tuhan. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan ini membawa kami lebih dekat padamu, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, judul renungan malam kita saat ini adalah firman Tuhan yang tertulis. Kita baca satu ayat. Firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Keluaran 34 ayat 27. Mengapakah Tuhan meminta Musa menuliskan segala firman, gantinya hanya membacakannya kepada orang-orang? Apakah keuntungan nyata dari firman yang tertulis? Allah yang berfirman dan menciptakan bahasa manusia memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan kebenaran yang dinyatakan dan pikiran yang diilhami Tuhan dengan cara yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan saudaraku, Allah memerintahkan para penulis Alkitab dari sejak awal untuk menuliskan perintah dan firman-Nya. Apa yang diajarkan ayat-ayat berikut mengenai wahyu yang tertulis? Kita akan baca beberapa ayat pertama dalam Keluaran 17 ayat 14 dan 24 ayat 4. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari korong langit. Keluaran 24 ayat 4, firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Ayat berikutnya Yosua 24 ayat 26. Firman Tuhan, Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ayat berikutnya Yeremia 30 ayat 2. Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Kitab berikutnya Wahyu 1 ayat 11 dan 19. Berbunyi, karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kemudian Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata,
Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kemudian ayat yang terakhir, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Baik saudara-saudari, ayat-ayat di atas menyatakan mengapa Allah memerintahkan agar wahyu dan pekabarannya dituliskan. Jawaban yang jelas adalah agar kita tidak mudah melupakannya. Kata-kata tertulis Alkitab adalah sebuah referensi petunjuk yang tetap, yang mengarahkan kita kepada Allah dan kehendaknya. Dokumen tertulis biasanya dapat disimpan lebih baik dan jauh lebih dapat dipercaya daripada pesan lisan yang harus disampaikan secara berulang-ulang. Firman yang tertulis dapat disalin berulang kali, juga dapat diakses lebih banyak orang daripada jika hanya diucapkan. Dan yang terakhir, kita dapat berbicara kepada orang yang terbatas jumlahnya pada suatu waktu di satu tempat. Tetapi tulisan dapat dibaca oleh pembaca yang tak terhitung jumlahnya di banyak tempat dan bahkan benua yang berbeda, dan menjadi berkat bagi banyak generasi. Bahkan jika orang tidak bisa membaca sendiri, orang lain dapat membacakannya bagi mereka. Kiranya kita bisa menyadari mengapa firman Tuhan dibuat tertulis sehingga diberikan kepada kita dalam jangka waktu yang sangat lama, berpuluh ribu tahun. Firman Tuhan tetap ada dan akan tetap ada dan akan menjadi kemuliaan kelak di surga yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya kita memahami bahwa apapun yang disampaikan kepada kita dalam bahasa apapun, bila itu sudah tertulis, maka akan bermanfaat dalam jangka waktu panjang. Biarlah kita tetap belajar firman Tuhan yang tertulis, agar kita tetap mengingat betapa Tuhan selalu melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Dan apa yang diucapkan Tuhan, dituliskan oleh Tuhan, difirmankan oleh Tuhan dari berpuluh ribu tahun yang lalu hingga saat ini, benar adanya dan sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga iman kita semakin dikuatkan dan dibawa semakin dekat kepada Tuhan, hidup dalam damai sejahtera-Nya, mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, dan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia bersama Yesus Sang Penebus hidup kita. Baiklah, demikian renungan malam kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk memahami apa yang merupakan kehendak-Mu dalam hidup kami, yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Biarlah Tuhan, kami semakin menyadari bahwa kami tidak boleh melepaskan kerinduan kami akan firman Allah, Alkitab Tuhan, untuk membawa kami lebih mengerti segala kebenaran-Mu, kasih karunia-Mu, keselamatan yang Tuhan janjikan, kerajaan surga yang tidak lama lagi, yang merupakan bagian hidup kami. Biarlah Tuhan,
hati dan jiwa kami hanya ada dalam tangan kasih-Mu. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk kesehatan semua keluarga kami yang kami kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Engkau tahu Bapa kondisi saat ini, tapi Tuhan tolong berikan kuasa darah penebusan-Mu dalam hidup kami. Kesehatan Tuhan biarlah menjadi bahagian kami untuk menghindarikan kami dari virus COVID-19 dan penyakit apapun yang ada di sekitar kami. Bila ada keluarga kami Tuhan yang saat ini masih merasakan kesakitan, tolonglah Tuhan berikan kesembuhan yang daripada-Mu saja. Kemuliaan-Mu akan memberikan kesehatan yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Bapa, kami berharap untuk bimbingan-Mu dalam pekerjaan kami, supaya kiranya pekerjaan kami semua selalu lancar, dan bila ada kondisi yang menantang dan menjadi hambatan, kami mendapatkan solusi Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi. Apapun usaha kami, biarlah ada ide-ide baru dan kreatif untuk memecahkan segala kebuntuan-kebuntuan usaha yang ada saat ini. Ya Tuhan, kami percaya dalam setiap aktivitas kami banyak perbedaan-perbedaan pendapat, banyak pandangan-pandangan, tetapi biarlah Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Engkau dan Engkau yang mengasihi kami, Engkau menuntun kami untuk memperoleh kesatuan hati dalam pekerjaan kami di masyarakat dan dalam pekerjaan kami memberitakan Injil kemuliaan Tuhan. Kasih karunia-Mu sajalah Tuhan yang menjadi bagian kami sekarang sampai selama-lamanya. Dimanapun kami berada, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Semua bunga yang indah tumbuh dan mekar di tanah berseri. Segala nikmat yang diterima hendaklah selalu kita syukuri. Bonjour, Horace.